Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bandung Barat. Kali ini kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik, di mana dalam coaching ini terdiri dari observer, kemudian ada coach dan ada coachee. Nah, di samping saya ada Dian Firmansyah, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Sinangkerta. Yuli Tresna Sulistian, CGP Angkatan 9 dari SDN Satuangun. Dan saya sendiri dari Ica Sri Rahayu dari SDN Ranca Senggang. Nah, untuk praktek pertama saya sebagai coachee dan Bu Yuli sebagai coach dan Pak Dian sebagai observer. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah Bapak, saya baik-baik saja. Pak Dian bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini kita akan coba mempraktekkan tentang coaching supervisi akademik ya. Namun sebelumnya saya sebagai observer akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu terhadap Ibu ya sebagai coach. Nah, dari pra-observasi ini saya sebagai observer ingin mengetahui sejauh mana rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan. Kemudian nanti yang selanjutnya kompetensi apa yang nanti akan Ibu kembangkan, gitu ya? Iya Bu. Baik, Ibu Yuli, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching supervisi akademik hari ini? Baik Pak, kompetensi yang saya ingin kembangkan untuk supervisi akademik kali ini adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Untuk selanjutnya mungkin kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap coaching itu? Baik, untuk kompetensi yang lebih spesifik, saya akan mengembangkan mendengarkan secara aktif dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, terakhir ya, indikator apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap coaching itu sendiri? Untuk indikator, saya mungkin akan lebih mengembangkan untuk si coach itu menemukan solusi Pak dari permasalahannya, dan juga menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Yuli ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan sebelum pra-observasi yang akan Ibu lakukan terhadap Ibu Ica Sri Rahayu. Terima kasih ya Ibu Yuli. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Ica. Lagi apa nih Bu? Oh, lagi santai aja nih. Kira-kira ada waktu nggak? Sebentar saja. Oh, ada Bu, silakan. Gini Bu, saya ingin bercerita tentang permasalahan yang ada di sekolah Bu. Oh gitu, permasalahannya apa sih Bu? Permasalahannya yaitu saya melihat dari kemarin-kemarin bahwa di sekolah itu guru-guru sangat monoton gitu Bu dalam pembelajarannya. Jadi pembelajarannya itu hanya itu aja, tidak ada perubahan. Oh seperti itu. Jadi guru-guru di sekolah Ibu monoton ya Bu dalam pembelajarannya, mungkin kurang bervariatif. Nah kalau begitu apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kali ini? Dari yang saya harapkan yaitu mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu saya ingin guru-guru itu lebih aktif gitu Bu ketika dalam pembelajaran, yaitu yang bervariasi, menggunakan metode yang bervariasi, pembelajarannya juga bervariasi, kemudian menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah. Oh seperti itu Ibu. Lalu
menurut Ibu permasalahan yang baru saja Ibu ungkapkan itu karena apa sih Bu alasannya? Mungkin ya Bu, dari permasalahan yang saya hadapi yaitu karena guru-guru kurang menguasai IT, kemudian kurangnya bervariasi dalam pembelajaran, dan apa namanya, kurang kurang apa namanya teh, sesuai dengan kriteria siswa gitu, sesuai minat dan bakatnya siswa. Oh begitu, jadi kurangnya variasi dalam pembelajaran dan juga tidak sesuai mungkin atau kurang sesuai dengan minat siswa. Nah untuk selanjutnya apa rencana yang Ibu rencanakan untuk tindakan ke depannya? Mungkin rencana yang saya akan laksanakan yaitu guru bisa menguasai IT dengan menggunakan berbagai media pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian mengajak siswa atau mengajak guru atau membimbing guru dalam pelaksanaan pembelajaran, kemudian juga berdiskusi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Oke, jadi Ibu akan membimbing guru untuk menguasai IT, juga untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah. Oke, baik Bu. Nah, untuk selanjutnya kira-kira rencana Ibu itu mulai dari kapan Ibu akan terlaksananya? Saya akan melaksanakannya mungkin dari minggu depan Bu, sesudah atau di waktu senggang, atau juga bisa juga nanti saya akan jadwalkan untuk membimbing guru-guru dalam yang saya akan laksanakan. Oke, jadi mulai dari minggu depan ya Bu. Ya. Kira-kira siapa sih Bu yang Ibu akan libatkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Yang saya akan libatkan dalam rencana saya, pertama kepala sekolah ya Bu, kepala sekolah, kemudian pengawas juga yang nanti akan jadi membinanya, kemudian guru-guru dan siswa juga Bu. Oke, jadi Ibu akan melibatkan intinya semua warga sekolah yang Ibu Ya. akan dilibatkan. Nah, untuk selanjutnya kira-kira rencana kedepannya apa sih Bu yang akan Ibu lakukan terkait dengan pembicaraan kita sekarang? Yang akan dilaksanakan yaitu pertama mungkin selalu berkolaborasi dengan semua rekan guru di sekolah, berdiskusi juga, kemudian guru bisa menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah dengan bantuan saya juga mungkin Bu. Kemudian siswanya mudah-mudahan akan lebih aktif dalam pembelajaran, terus guru-guru bisa menguasai semua IT. Baik, seperti itu ya Bu, rencananya sudah sangat baik sekali. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa melaksanakan rencana-rencana tersebut dengan baik, dengan sesuai yang Ibu harapkan. Iya, mudah-mudahan Ibu saya bisa melaksanakannya dengan baik gitu Bu. Oke, terima kasih Bu untuk pembicaraan kita sekarang. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga dari pembicaraan ini saya bisa lebih semangat lagi untuk bisa membimbing guru-guru di sekolah. Sama-sama Ibu. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu Yuli, tadi saya sudah melihat apa yang Ibu lakukan, yaitu coaching supervisi akademik dengan Ibu Ica Sirrahayu. Nah, setelah observasi itu, menurut Ibu tujuan apa yang ingin didapatkan dari proses coaching supervisi akademik yang Ibu tadi lakukan? Baik Bapak, tadi setelah saya melakukan supervisi akademik dengan Ibu Ica, saya menemukan bahwa Ibu Ica itu di sekolahnya ada terkendala masalah dalam kurangnya variasi dalam pembelajaran gitu Pak, sehingga guru-gurunya itu melakukan pembelajaran itu cenderung monoton begitu Pak, seperti itu. Mungkin tadi ada nggak ada alasan kenapa metode pembelajaran sampai monoton? Iya, dari tadi pemaparan Bu Ica bahwa alasannya itu ternyata karena guru-guru itu kurang menguasai IT Pak. Iya, seperti itu.
Terus ada nggak rencana untuk apa itu pengembangan diri yang akan dilakukan Ya. melihat permasalahan yang tadi disampaikan? Untuk pengembangan diri mungkin akan dilakukan pelatihan kepada guru terhadap pelatihan menggunakan IT, dan juga mungkin akan terus berkolaborasi dengan kepala sekolah supaya pembelajaran di sekolah itu lebih bervariatif, mungkin nantinya bisa menggunakan IT supaya anak-anak juga lebih tertarik gitu pas selama pembelajaran itu, jadi pembelajarannya tidak monoton gitu. Jadi yang tadi disampaikan rencana aksinya adalah kolaboratif Iya, ya dengan warga sekolah. warga sekolah, kepala sekolah mungkin ya, Iya. dengan Guru bapak juga guru, termasuk. Iya. oke, dengan tenaga pendidikan yang lain. Iya. Baik, Ibu Yuli, terima kasih atas penjelasannya berkenaan dengan coaching supervisi akademik yang tadi Ibu sudah praktekkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam, Bu Ica. Gimana kabarnya Pak Dian? Alhamdulillah baik, Bu Ica. Bagaimana Bu Ica kabarnya? Kelihatan agak kurang Iya sehat. Pak, ini kurang sehat. Gini Pak, pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik. Kemudian ada langkah-langkahnya Pak. Pertama, saya akan melakukan pra-observasi dan pasca observasi. Adapun langkah-langkah dalam pra-observasi ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak. Pertama, langsung aja ya Pak. Boleh. Pertama, Bapak akan meng-coaching Ibu Yuli. Nah, dalam coaching tersebut Bapak sebagai coach dan Bu Yuli sebagai coachingnya. Nah, dari langkah-langkahnya, pertama, Bapak apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yaitu dengan kehadiran penuh, kemudian dengan aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya. Kemudian indikator apa yang diinginkan oleh coaching? Ya, indikatornya tentunya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang disampaikan nanti oleh coaching. Itu mungkin indikator. Ya Pak, terima kasih. Mungkin seperti itu dulu ya Pak. Dalam pasca observasi nanti ada selanjutnya untuk melaksanakan pasca observasinya. Boleh, silakan. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Bagaimana Bu Yuli kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak, kalau saya tidak mengganggu, boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Jadi gini Pak, saya tuh punya permasalahan ya. Anak murid di kelas saya itu, saya kan punya salah seorang murid laki-laki ya Pak. Dia itu tiap minggunya ada terus yang bolosnya gitu. Nah, terutama kalau saya misalkan kasih PR atau tugas, nah otomatis besoknya dia tuh bolos sekolah gitu Pak. Nah iya seperti itu. Oke, baiklah Bu Yuli ya. Jadi pertemuan kali ini tentunya ingin menemukan solusi ya dari yang permasalahan yang Ibu sampaikan. Iya. Jadi apa yang tadi Ibu sampaikan tentunya saya secara pribadi juga ingin mengetahui sejauh mana menurut pandangan Ibu, hasil pengamatan Ibu, kenapa anak itu sampai mempunyai keinginan atau perilaku seperti itu. Mungkin pandangan Ibu seperti apa? Iya, baik Pak. Saya sudah melakukan pendekatan secara pribadi ya Pak terhadap anak tersebut. Jadi saya coba ajak dia untuk ngobrol empat mata. Nah, setelah saya ajak dia ngobrol, lalu pelan-pelan dia bisa bercerita kepada saya, menceritakan bahwa ternyata dia itu kurang ada yang memperhatikan gitu Pak. Jadi dia itu kan
anak yang broken home gitu Pak. Nah jadi selama di rumah itu mungkin tidak ada yang mengontrol atau apa mengarahkan gitu Pak, seperti itu. Jadi ada kurangnya perhatian mungkin dari Iya, orang betul, tua ya, Pak, iya. kemudian kontrol dari orang tua juga kurang. Itu kan berarti hasil pengamatan ibu yang Iya. real ya, Iya. dilakukan. Dan itu sedikitnya nanti membantu permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian untuk selanjutnya setelah ibu mengidentifikasi tadi, ada nggak rencana aksi yang akan ibu lakukan nih, melihat perilaku anak seperti itu? Iya. Kalau untuk rencana aksi, insya Allah saya kedepannya mungkin dalam waktu dekat ini saya akan berkomunikasi secara langsung dengan ayahnya, mungkin memanggil ayahnya ke sekolah untuk melakukan konfirmasi gitu Pak terhadap anak tersebut bahwa dia itu sering bolos, lalu selalu berkomunikasi gitu Pak untuk mengomunikasikan terhadap perilaku anak tersebut supaya misalkan kedepannya ada perubahan gitulah Pak sedikit-sedikit terhadap anak tersebut supaya dia itu lebih terkontrol oleh orang tuanya, seperti itu Pak. Jadi rencana aksinya tidak hanya sendiri ya gitu, karena memang harus melibatkan orang yang lebih dekat, termasuk yang paling penting adalah orang tua. Nah untuk selanjutnya nih, setelah ibu mengetahui permasalahan tadi, kemudian apa yang akan ibu lakukan, kemudian yang selanjutnya tanggung jawab apa yang ingin ibu kembangkan, yang ingin ibu lakukan terhadap permasalahan yang ada tersebut. Ya. Selain tadi saya akan memanggil orang tuanya, ayahnya, mungkin saya kedepannya juga akan terus selalu mengingatkan anak tersebut ya Pak, tidak bosan-bosan, mungkin walaupun kata anak mungkin saya bawel lah, tapi mungkin dengan terus menerus saya mengingatkan anak tersebut bahwa yang dia lakukan itu kurang baik, tidak baik ya, supaya ada perubahan sedikit-sedikit terhadap anak tersebut. Mungkin tidak bisa instan gitu Pak, tidak bisa langsung, tapi insya Allah lah kedepannya adalah perubahan gitu terhadap perilaku anak tersebut gitu Pak. Siapa yang paling utama ibu libatkan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Mungkin yang dilibatkan orang tua dan juga saya akan berkomunikasi untuk meminta saran mungkin dengan rekan sejawat saya di sekolah, dan juga mungkin akan ngobrol dengan guru BP terhadap apa sih solusi untuk permasalahan anak tersebut, seperti itu Pak. Baik, tindak lanjutnya seperti apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya ya mungkin saya seperti tadi Pak, selain kapan atau bagaimana ibu? Mungkin secepatnya ya Pak, karena kan permasalahan anak tersebut itu tidak bisa dinanti-nanti, harus secepatnya teratasi gitu. Jadi secepatnya saya akan melakukan tindak lanjut tersebut dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah dan juga guru BP tersebut. Seperti itu. Alhamdulillah itu ya. Jadi ada proses tindak lanjut, kemudian yang itu penting untuk disikapi agar permasalahan yang ibu hadapi itu bisa secepatnya teratasi. Itu mungkin mudah-mudahan bisa selesai ya permasalahannya dan ada solusi terbaik. Iya. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah setelah saya mengobrol dengan Bapak, alhamdulillah saya bisa perasaannya lebih lega gitu Pak setelah saya berbicara dengan Bapak. Sama-sama Bu Yuli. Ya baik Bapak, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian barusan sudah melaksanakan coaching bersama Ibu Yuli. Gimana Pak perasaannya? Ya alhamdulillah, kalau perasaan saya mungkin bahagia bisa sharing, bertukar pikiran dengan Ibu Yuli ya. Dengan tujuan apa yang Bapak sampaikan, apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi Ibu Yuli dan bisa mencapai atau menemukan solusi terbaik dari hasil komunikasi atau obrolan yang tadi dilakukan. Ya. Kemudian Bapak sudah melaksanakannya dengan baik ya Pak. Tadi sudah menemukan solusi juga dari permasalahan Bu Yuli. Nah,
Adakah indikator yang akan Bapak kembangkan selanjutnya? Ya, indikatornya adalah bagaimana Ibu Yuli itu dapat melakukan kolaborasi, komunikasi, terutama dengan orang yang terdekat dengan siswa. Karena memang permasalahannya adalah bagaimana mengatasi siswa yang sering bolos atau mendapatkan tugas, ketika mendapat tugas besoknya tidak sekolah. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah yaitu dengan kolaborasi dan komunikasi dengan para guru yang lain dan juga dengan orang tua, ini yang paling penting. Itu yang disampaikan oleh beliau. Ya, sangat bagus sekali ya Bapak. Bapak sudah melaksanakan coaching secara baik, secara bagus sekali, dan susunan tirtanya sudah sangat tercapai. Kemudian Bapak sudah menemukan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian menemukannya solusi-solusi dari permasalahan Bu Yuli. Mungkin hanya itu Pak yang dapat disampaikan pasca observasi yang saya lakukan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ica, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, tapi agak meriang gitu ya. Agak meriang ya Bu. Ada apa nih Bu? Begini Bu, jadi sekarang kan saya akan melakukan coaching supervisi akademik. Nah, Ya. Sebagai tahapan awal saya akan melakukan coaching praobservasi. Nah, di tahapan praobservasi ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu hari ini. Nah, Ya. di dalam rubrik penilaian itu saya akan memperhatikan apakah coaching yang Ibu lakukan itu apakah sudah sesuai mungkin dengan alur tirta yang seharusnya dilakukan. Nah, baik Bu, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah mengenai kompetensi apa sih Bu yang Ibu kembangkan untuk coaching kali ini? Kompetensi yang akan dikembangkan pertama kehadiran penuh Bu, kemudian kesadaran juga, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi itu kompetensi yang Ibu harapkan ya Bu terhadap nanti coaching yang akan dilakukan bersama Padian. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin indikator yang seperti apa sih Bu yang ingin Ibu capai untuk coaching yang Ibu lakukan terhadap nanti Padian? Indikator yang saya inginkan pertama memecahkan masalah, terus menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching yaitu Padian. Baik, seperti itu ya Bu. Nah, demikian dulu Ibu tahap praobservasi kali ini. Nah, silahkan Ibu melakukan coaching bersama Padian. Ya, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Pak Dian. Maaf, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, agak mendingan hari ini. Iya, mudah-mudahan cepat sehat ya Bu Ica ya. Amin Pak. Ada apa nih Pak? Ini Bu Ica ya, ada waktu nggak Bu? Ini saya takut mengganggu Ibu. Adalah Pak. Ya. Ini ya Bu ya, gak apa-apa ya Bu ya. Ya. Nanti saya ada permasalahan di sekolah yang terutama berhubungan dengan siswa itu sendiri, yaitu siswa sering terlambat masuk kelas ketika selesai jam istirahat. Nah, tentunya hal ini mengganggu kegiatan pembelajaran bagi guru yang selanjutnya, sehingga menimbulkan komplain dari beberapa guru. Nah, kalau keterlambatannya 5 menit mungkin bisa dipahami ya Bu ya, berikan toleransi, tapi kalau sampai 10 sampai 15 menit, nah ini sering terjadi di siswa dan ini mengganggu kegiatan KBM yang saya lakukan. Gitu ya Pak.
Kok bisa terjadi seperti itu, Pak? Ya, menurut pandangan saya ya, Iya. hasil pengamatan secara pribadi, bahwa anak itu tentunya diberikan waktu istirahat yang terlalu sedikit, itu sekitar 20 menit, sedangkan siswa itu dari kelas ke tempat kantin itu sangat jauh, Iya. sehingga dari berjalannya sangat lama. Kemudian setelah di luar di tempat jajannya itu, di kantinnya itu, mereka harus berdesakan dan antri mendapatkan pelayanan dari para penjual, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga akhirnya anak-anak itu masuk ke kelasnya itu agak terlambat karena mereka sedikit waktu untuk beristirahatnya. Jadi Mungkin seperti itu ya. Oh, jadi anak-anak itu sering terlambat karena mempunyai alasan ya, Pak. Betul. Karena alasannya mungkin anak-anak waktunya kurang gitu ya, pada saat waktu istirahat gitu. Lalu, dari permasalahan ini, apa tujuan yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita? Tentunya dari mengobrol dengan ibu, tentunya saya ingin mendapatkan solusi ya, bagaimana menghadapi situasi tersebut, atau solusi untuk menghadapi permasalahan yang terjadi. Nah, akhirnya ke depannya jangan sampai anak terlambat lagi masuk ke kelas setelah jam beristirahat. Jadi itu yang ingin saya lakukan. Ya, jadi Bapak menginginkan siswa yang tidak terlambat untuk masuk ke dalam kelas. Kemudian apa rencana Bapak yang akan dikembangkan oleh Bapak, apa rencana? Ya, tentunya yang ingin saya lakukan adalah yaitu dengan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah berkenaan kebijakan jam istirahat. Misalkan anak diberikan waktu yang lebih untuk beristirahat, kemudian tempat jajan yang berada di lokasi sekolah, agar anak tidak terlalu jauh dari kelas istirahat ke tempat jajan, sehingga anak tinggal jajan kemudian makan berada di lingkungan sekolah. Nah, mungkin untuk selanjutnya juga meminta pengertian dari bapak ibu penjual yang ada di sekitar sekolah untuk ketika jam istirahat minimal anak dagangannya itu sudah disediakan, sehingga anak tidak terlalu lama mengantri. Jadi hanya sekedar memberikan pesanan, karena semuanya sudah disediakan. Jadi tidak langsung beli kemudian diberikan, sehingga itu nanti akan mengantri bagi siswa yang menginginkan jajan di makanan tersebut. Jadi dari ngantri itu membutuhkan waktu yang lama. Ya. Jadi Bapak merencanakan pertama akan ngobrol dulu dengan kepala sekolah untuk menambahkan jam waktu istirahatnya, kemudian untuk kepada penjual juga ya Pak. Nah, Bapak, apakah Bapak keingetan untuk membawa bekal mungkin kepada anak supaya untuk menganjal peluangnya, supaya sebelum masuk anak-anak sudah mengisi supaya tidak lapar gitu. Itu pikiran tersebut ada, dan itu tentu saja tidak hanya dari saya juga, tapi dari guru-guru yang lain juga memberikan syarat seperti itu. Tentunya hal ini bagus ya, tentunya nanti tinggal pelaksanaannya kapan, kemudian harus seperti apa, karena memang tidak mudah juga menyiapkan bekal bagi siswa yang jauh. Berdasarkan pengamatan yang saya alami, itu anak tidak disediakan bekal karena memang berangkatnya dari pagi, karena pagi orang tuanya belum siap untuk menyediakan bekal, sehingga ini jadi kendala juga. Tapi hal itu nanti insya Allah
akan kami lakukan beserta dengan guru-guru yang lainnya. Iya baik Pak. Jadi dari rencana-rencana yang sudah Bapak ceritakan barusan, kapan nih Bapak akan mulai menerapkannya? Ya tentunya agak untuk di semester yang pertama ini mungkin tanggung juga, dan ini hubungannya dengan kebijakan dari kepala sekolah. Mungkin nanti di semester yang kedua itu setelah sebelumnya rapat terlebih dahulu dan kebijakannya bisa diambil, tentunya nanti di semester 2 akan kita coba lakukan dan mudah-mudahan bisa berhasil. Mudah-mudahan tidak dilaksana ya Pak ya. Boleh. Nah, dari tadi sudah dari apa yang ingin diharapkan, kemudian rencana, kemudian akan dilaksananya kapan. Nah, siapa saja sih Pak yang akan Bapak libatkan dalam perencanaan Bapak? Tentunya banyak sekali yang ingin saya libat, yang harus terlibat dalam perencanaan tersebut, terutama kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan, kemudian yang kedua rekan-rekan guru, karena hal ini kan tidak bisa dilakukan hanya satu guru atau dua guru, tapi harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Kemudian yang selanjutnya dengan para pedagang, tentunya ini yang paling penting juga, mengajak mereka untuk bisa melayani siswa dengan baik, jangan sampai siswa mengantri jajanan dan akhirnya nanti waktu anak istirahat tersita karena harus mengantri jajanan. Mungkin itu ya yang akan saya libatkan seperti itu. Iya Pak, sangat bagus sekali ya Pak. Pertama harus berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, dengan rekan juga ya Pak, karena mengambil keputusan tidak bisa sendiri ya Pak ya. Nah, kemudian apa sih tindak lanjutnya gitu, akan seperti apa yang akan Bapak kembangkan? Ya, tindak lanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan, intinya dikolaborasi, kemudian paling penting juga adalah komunikasi. Dengan komunikasi itu terutama dengan kepala sekolah, mudah-mudahan kebijakan ini bisa dilaksanakan dan ini bisa membantu siswa supaya tidak terlambat masuk ke kelas setelah jam beristirahat. Itu yang paling saya harapkan, yaitu dengan kolaborasi dan komunikasi. Jadi seperti itu ya Pak ya. Kemudian bagaimana sih perasaan Bapak setelah berbicara dengan saya tentang permasalahan yang sedang Bapak hadapi? Ya alhamdulillah, dengan ngobrol dengan Ibu, kemudian berkomunikasi sharing, tentunya permasalahan yang tadi saya sampaikan sedikit banyaknya mendapatkan solusi, yang solusi itu insya Allah nanti bisa diterapkan. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Ica sudah menjadi partner saya untuk berkomunikasi. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan membuat solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin Bu Ica terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan Bu Ica tetap sehat. Amin Pak. Dan pembicaraan hari ini mudah-mudahan sangat bermanfaat ya Pak, dan menemukan jalan yang ini lagi ya Pak. Mungkin Pak, saya ada jam untuk masuk lagi. Terima kasih sekali lagi Bu Ica ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Ica, tadi kan di bagian observasi Bu Ica telah melakukan coaching bersama Pak Dian. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi. Nah, pertanyaannya yaitu dari yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi bersama Pak Dian, terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh Bu Ica itu seperti apa Bu? Indikator yang saya capai itu bisa menemukan permasalahan atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang diberikan oleh Pak Dian. Itu. Oke, jadi menurut saya tadi Bu Ica sudah melakukan coaching secara
tadi alur tirtanya sudah terlihat jelas, juga prinsip-prinsip coachingnya seperti kesadaran penuh dan juga menggali informasi dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot juga sudah baik. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, kompetensi apalagi sih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Dian tadi? Kompetensi yang diharapkan pertama tadi Pak Dian ingin mendapatkan jam tambahan dari kepala sekolah, jam istirahat ya Bu, jam tambahan waktu istirahat, kemudian menyediakan makanan kepada para pedagang supaya disediakan lebih awal makanannya supaya anak tidak berdesak-desakan atau tidak mengantri terlalu lama sehingga jam pembelajarannya tidak terkendala gitu. Oh baik, seperti itu ya Bu. Nah, mungkin itu saja Bu pertanyaan di bagian pasca observasi ini. Semoga coaching kita kedepannya lebih baik lagi dan juga semoga percakapan kita itu bermanfaat untuk kita ya Bu. Saya cukupkan sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.